tapi justru sebaliknya ini menjadi katakanlah semacam kesempatan atau test case bagi kita. Ya, Shalom. Jumpa lagi saudara di dalam Voice of Hope hari ini. Belum lama kita merasakan sedikit kelegaan karena tingkat penyebaran COVID terkendali, tapi beberapa waktu ini nampaknya dalam beberapa hari belakangan ini kelihatannya ada gejala kurang baik, di mana tingkat penyebaran begitu kelihatannya mengkhawatirkan. Lalu mulai beberapa ibadah kembali ditutup dan kembali kita melakukan ibadah online. Sepertinya ini menjadi sebuah berita yang tidak menyenangkan dan mungkin kita akan berkata sampai kapan ini kita mengalami seperti begini. Lagi-lagi COVID lagi, tidak ada habisnya. Oke, kita mungkin tidak akan membahas lebih jauh tentang itu, tetapi yang kembali banyak dipikirkan orang adalah kita akan di rumah lagi saja, akan lebih banyak berdiam di rumah, terus mau bikin apa? Banyak orang sebelumnya kan mengalami katakanlah semacam stres atau bahkan sampai depresi karena tidak ada kegiatan di luar atau dibatasi lah, sehingga orang banyak yang mengalami rasa masalah yang besar begitu. Nah sekarang kelihatannya terbayang kita akan mengalami itu lagi. Kita butuh kembali saat-saat atau suasana-suasana di mana tadinya kita sudah merasa lega, lalu kembali sekarang sumpek lagi. Nah memang ini sebetulnya merupakan sebuah katakanlah semacam kesempatan lagi bagi kita untuk kembali mengkaji seberapa jauhkah atau seberapa dekatkah hubungan kita itu dengan Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan menyadari bahwa hiburan atau katakanlah refreshing yang sebenarnya itu dunia tidak bisa memberikan jaminan apa-apa. Karena sangat situasional, sangat ditentukan oleh keadaan. Kita bisa, ya mungkin kita bisa keluar, kita bisa dapatkan kesegaran di luar, tetapi itu kembali kita akan melihat bahwa itu semua temporary, sementara. Dan akhirnya kita akan menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan penghiburan atau sukacita atau katakanlah kelegaan yang sebenarnya itu ada. Mazmur 62 ayat 2, di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, ini masa yang memaksa kita, kondisi yang memaksa kita harus sepenuhnya menikmati ini atau mengalami ini. Ketika kita tidak bisa mendapatkannya di luar sana, coba waktunya bagi kita untuk merenungkan dan menemukan, bukan hanya sekedar tahu, tapi benar-benar mengalami yang sebenarnya itu hanya ada di dalam Tuhan. Ini kesempatan di mana seharusnya kita tidak harus bersedih, tidak harus mengomel, tidak harus marah, karena kembali kebebasan kita dibatasi, tapi justru sebaliknya ini menjadi katakanlah semacam kesempatan atau test case bagi kita. Di Alkitab dikatakan kalau susu itu ditekan, itu mentega keluar. Ya tekanan itu, ya memang kita tidak ada yang suka. Kita tidak suka dibatasi, kita tidak suka dikekang, kita tidak suka dikendalikan. Tetapi ketika itu pada akhirnya memaksa kita, datang lagi kesempatan itu memaksa kita, ini kesempatan yang tidak bisa kita tolak untuk benar-benar mendalami Tuhan. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu tidak kelihatan. Nah memang saudara-saudara sepertinya ini sebuah hal yang dihadapkan kepada kita menjadi sesuatu hal yang simple sebetulnya, tetapi menjadi sesuatu hal yang sulit karena antara kita melihat dengan realita mata kita, dengan
apa yang dikatakan firman itu kelihatannya tidak sama. Apa yang dilihat mata kita itu yang kita lihat adalah keterbatasan, yang kita lihat itu adalah hal-hal yang nyata kelihatannya tidak baik. Tapi firman Tuhan berkata lain. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, memang ada ayat di dalam Yakobus 4 ayat 8, dia katakan begini. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang seperti saya katakan tadi, kalau Tuhan itu secara kasat mata bisa kita lihat, bisa kita datang, kita mendekat, ya mudah. Tapi ketika Tuhan tidak kita lihat, Tuhan tidak nyata, lah Tuhan bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ini menyangkut kepada perkara yang tidak kelihatan, yang supranatural, yang tidak bisa dijelaskan sebetulnya seperti apa. Ya secara simpel saya katakan, ayo mendekatkan Tuhan. Tapi kembali seperti tadi, Tuhan di mana? Apa yang harus saya lakukan? Disinilah saatnya kita membuktikan, sebetulnya bukan kita yang secara fisik itu mendekat kepada Tuhan, tapi kecondongan hati kita itu seperti apa. Dan saya percaya, saatnya, waktunya kita membuktikan Tuhan itu bukan sekedar konsep, tapi Tuhan itu hidup. Tuhan itu satu pribadi yang memang Dia ingin mendekat ke kita. Dan buktikan itu, saudara. Di masa sekarang ketika tekanan ini memaksa kita tidak bisa punya pilihan lain, condongkan hati kita kepada Tuhan dan buktikan Tuhan itu hidup. Dia yang mendekat kepada kita. Dan saat-saat seperti begitulah, hati kita ini tenang. Kita tidak butuh yang lain, di luar boleh bergejolak. Tapi lihat, sekalipun di luar itu kondisinya begitu mengkhawatirkan, tapi di dalam Tuhan kita tetap kuat dan tenang. Tetap kuat dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.